Nah, saat menunggu hujan ini reda, Pak Imron ini berteduhlah di bawah pohon-pohon bambu. Saat beliau ini sedang berteduh, beliau pun melihat dari kejauhan bahwa ada sesosok makhluk berbentuk wanita turun dari atas dan mendarat di bebatuan dekat air terjun tersebut. Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Aris ini. Gimana kabarnya Wal? Baik, Alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan ini semoga puasa kalian yang berpuasa lancar ya. Semoga belum ada yang batal. Semoga ya. Dan semoga di bulan ini kita menjadi versi terbaik di diri kita sendiri. Jadi kali ini kisah yang bakal kita atau sampaikan di episode kali ini adalah kisah yang sangat menarik tentang salah satu urban legend yang lumayan terkenal di Samarinda sini. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Tapi sebelum itu tolong like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian serta ke kerabat-kerabat kalian juga agar bisa mensupport ada melakukan video-video seperti ini lagi. Sebelum itu, mari kita ngopi. Ya tapi nggak ada kopinya ya, soalnya ini bulan Ramadan ya. Jadi ya nggak minum. So ya, transisi. Oke Wal, jadi kisah urban legend yang bakal kita sampaikan kali ini adalah urban legend Gunung Lipan. Nah, bagi kalian yang tinggal di Samarinda, khususnya di Jalan Cipto Mangunkusumo nih, Samarinda seberang, pasti tau lah ini urban legend apa. Tapi memang urban legend ini lebih terkenal di orang-orang atau kalangan masyarakat yang berusia 70 tahunan ke atas lah. Ya mungkin kalau misalnya kayak anak-anak kayak kita zaman sekarang ini udah jarang lah denger urban legend seperti ini ya, karena memang udah nggak kegali aja lagi ya. Cuman ya ini lumayan menarik lah, waktu di research kemarin tuh lumayan menarik, jadi why not bawa ini. Nah jadi Gunung Lipan ini dulu itu benar-benar bisa dibilang mengkhawatirkan lah, tempat atau jalannya yang mengkhawatirkan untuk dilewati. Kenapa? Karena curamnya turunannya itu serta pas turun itu dia langsung belok dan minimnya penerangan waktu malam. Jadi banyak sekali kecelakaan yang terjadi di gunung tersebut. Nah, karena banyaknya terjadinya kecelakaan di Gunung Lipan tersebut, para masyarakat ini sering sekali mengkaitkan dengan kecelakaan-kecelakaan itu dengan kejadian-kejadian mistis. Nah, kenapa ya? Kenapa demikian warga-warga itu sering mengkaitkan kecelakaan-kecelakaan itu dengan kejadian-kejadian mistis? Karena dulu banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh warga-warga setempat. Maka dari itulah kenapa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Gunung Lipan tersebut disangkut pautkan dengan kejadian-kejadian mistis juga. Nah, salah satu kejadian mistis yang sangat-sangat melegenda di Gunung Lipan tersebut adalah kisahnya Pak Imron. Ceritanya Pak Imron ini, yang notabene-nya Pak Imron ini adalah warga asli kampung Gunung Lipan yang sekarang sudah jadi perkampungan yang ramai. Dulu itu Pak Imron itu sedang mencari rotan lah di Gunung Lipan tersebut. FYI di Gunung Lipan ini sebenarnya ada air terjun di celah-celahnya begitu. Nah, pas Pak Imron ini sedang mencari rotan, beliau pun melewati air terjun tersebut. Tiba-tiba hujan Akhirnya Pak Imron ini berteduh lah di bawah pohon-pohon bambu. Nah, saat menunggu hujan ini reda Pak Imron ini berteduhlah di bawah pohon-pohon bambu. Saat beliau ini sedang berteduh, beliau pun melihat dari kejauhan bahwa ada sesosok makhluk berbentuk wanita turun dari atas dan mendarat di bebatuan dekat air terjun tersebut. Setelah diperhatikan Pak Imron lebih teliti lagi, sosok wanita tersebut memakai gaun berwarna hijau gemerlap seperti seorang putri. Nah, yang lebih menariknya lagi, saat putri tersebut ingin mandi, gaun yang hijau gemerlap itu dijaga oleh, ini agak bakal merinding sedikit, lipan-lipan raksasa yang dia itu panjangnya sekitar 50 cm dan lebarnya itu seperti lebar daun kelapa. Apa nggak merinding ya ngelihat seperti itu ya? Nah, saat melihat kejadian itu, Pak Imron pun langsung bergegas untuk pulang. Pak Imron udah bodo amat itu hujan apa enggak, yang basah-basahan nggak apa-apa, yang penting dia nggak kenapa-kenapa daripada gitu kan
Jadinya beliau pun bergegas langsung balik ke rumah. Itu salah satu cerita yang sangat menarik dan sangat melegenda di Gunung Lipan tersebut. Nah, ada lagi satu cerita yang menurut Angga kalah menarik nih. Jadi di Gunung Lipan tersebut itu bukan hanya Lipan saja yang menjadi salah satu makhluk yang menghuni gunung tersebut. Nah, kata orang tua Bahari itu, di Gunung Lipan tersebut ada sesosok makhluk yang dia itu berukuran kecil gitu. Ya mungkin mirip-mirip goblin gitu. Nah, kalau kalian tahu ya goblin itu apa. Menurut ceritanya nih, makhluk-makhluk tersebut itu kerap berbaur dengan masyarakat setempat. Akan tetapi kalau makhluk tersebut sudah ketahuan atau kepergok nih, dia kelihat gitu, dia bakal ngacir, lari lagi ke dalam hutan. Nah, menurut kisah warga setempat juga, makhluk-makhluk tersebut ya nggak beda jauh dengan kita manusia. Mereka punya pekerjaan, mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya keluarga, anak istri. Ya ada juga yang jomblo seperti kita, Tapi kata masyarakat setempat juga, mereka ini makhluk yang nggak ganggu manusia gitu Bahkan mereka itu sering juga ngebantu warga-warga lokal setempat. Seperti ini misal nih, mereka itu kadang kalau ngelempar batu ke kita, kadang batu itu bisa berubah jadi berlian Ada juga nih kalau misalnya mereka tuh ngasih makanan atau kayak buah-buahan ke kita, itu bisa jadi emas murni. Ya apa nggak kayak mendadak gitu ya, rasa pengen juga dikasih seperti itu, tapi agak keserem ya dilempar batu. Intinya tuh mereka tuh seneng ngasih hadiah gitu tapi ngasih hadiahnya juga nggak ke sembarang orang. Mereka pasti tentunya ke orang-orang yang mereka sukai aja gitu, atau yang mereka pikir oh ini orangnya baik nih. Nah, mungkin karena itu pula banyak sekali masyarakat yang dari luar Gunung Lipan ingin mencari makhluk-makhluk tersebut, karena ya mereka ingin kaya gitu, auto kaya gitu kan, tapi mereka tidak berhasil untuk menemukan mereka. Ya namanya juga manusia ya, banyak banget yang rakus ya, yang nggak pernah bersyukur lah. Nah, pertemuan itu cuman bisa terjadi kalau misalnya makhluk-makhluk goib itu yang menginginkannya. Kalau nggak, ya nggak mau lah mereka gitu kan, ngapain. Nah, jadi ada salah satu kisah menarik yang pernah dialami seseorang mengenai pertemuan dengan makhluk-makhluk goib tersebut. Nah, pertemuan ini dialami oleh almarhum Pak Haji Umbah Ramli. Beliau ini dulu adalah salah satu kepala desa di Gunung Lipan. Nah, jadi beliau ini pernah diundang oleh satu keluarga di Gunung Lipan. Undangannya ini mendadak, Beliau itu baru saja pulang dari Samarinda dan beliau ini dicegat. Ya diajaklah ke acara pernikahan tersebut di tengah jalan, Dan kesannya agak kemaksa sih, cuman beliau ini iya aja. Jadi beliau tuh datang ke acara perkawinan tersebut. Nah, kalian pasti ingat Pak Umbah Ramli ini kan kepala desa, otomatis beliau ini pasti tahu warga-warga beliau, pasti kenal lah muka mereka. Oh, Pak ini, Ibu ini gitu kan, pasti kenal lah. Tapi beliau ini belum pernah melihat satu keluarga ini, kayak nggak kenal. Tapi anehnya beliau ini merasa seperti akrab banget dengan mereka, kayak teman lama gitu. Nah, jadi beliau pun tidak memikirkan panjang tentang oh siapa ini, ya beliau menikmati aja acara perkawinan tersebut. Nah, usai pesta tersebut selesai, Pak Umbah ini diantarkan juga ke jalan besar. Jadi beliau tuh dari gang tuh diantarkan sampai ke jalan besar. Nah, sesampainya beliau ini ke rumah, beliau pun akhirnya tersadar bahwa kejadian tersebut tuh aneh gitu. Nah, akhirnya karena penasaran beliau yang sangat besar ini, beliau pun mengajak warga beliau untuk mendatangi tempat yang beliau pikir disitulah tempat pernikahan tersebut. Namun sesampainya Pak Umbah dan warga-warga ini sampai di tempat yang dikira pernikahan tersebut, mereka pun dibuat terkejut dengan pemandangan hutan dan semak belukar. Namun yang anehnya nih, sesampainya mereka di sana, mereka masih mencium aroma makanan. Kayak kalau misalnya kita ke undangan kan pasti itu ada aroma rendang dan lain-lain. Nah, mereka tuh mencium seperti itu. Namun tidak lama mereka mencium aroma tersebut, mereka dikejutkan dengan rombongan lipan, ratusan lipan yang keluar dari semak belukar tersebut, yang gede-gede gitu Dan setelah mereka disuguhkan dengan pemandangan yang mengerikan seperti itu, mereka pun langsung kabur dan beranjak pergi dari tempat tersebut.
biasanya kan ada minuman gini jadi ya gimana gitu ya. Oke wah, jadi gimana kisah kali ini? Menurut saya ini salah satu urban legend yang agak panjang ya, karena jujur lumayan menarik sih dan agak geli sebenarnya. Ini bukan lebih ke merinding dan geli daripada horor ya, cuman menurut saya ini menarik sih. Gimana tanggapan kalian? Apakah kalian pernah ke Gunung Lipan tersebut dan apakah kalian punya cerita-cerita yang sama dengan kejadian-kejadian yang mereka alami itu? Tolong tulis di kolom komentar di bawah atau kirim ke email juga, nanti bisa kami ceritakan di episode-episode selanjutnya. Tapi sebelum itu, terima kasih telah menonton video ini dan tolong hit that like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian dan kerabat-kerabat kalian juga supaya bisa mensupport dalam melakukan YouTube ini terus-menerus. Terima kasih semoga bulan puasa ini kalian yang berpuasa semoga amalnya diterima dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Dan thank you telah menonton video ini. And I'll see you guys in the next ngobrol sepi bareng. Bye. Assalamualaikum.